Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas bersama-sama salah satu topik gangguan seksual atau paraphilic disorder, yaitu voyeurism. Ketika berbicara mengenai topik seksual, apa sih yang terlintas dalam pikiran kita? Apakah topik seksual itu berkaitan antara hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah? Atau pernah ada hal lain yang terbersit dalam pikiran kita? Sadar atau tidaknya kita, ternyata topik seksual itu tidak hanya sebatas itu saja, melainkan masih banyak hal yang perlu kita ketahui. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai topik seksual, pembahasan kali ini akan mengangkat salah satu topik, yaitu voyeurism. Jika ingin mengetahui penjelasan lebih dalam mengenai voyeurism, mari sama-sama simak video ini yang akan menguraikan mengenai kasus voyeurism, definisi, gejala-gejala, penyebab, dampak, treatment, serta tips-tips yang dapat kita gunakan untuk menghindari perilaku voyeurism. Kasus berikut ini datangnya dari luar negeri. Seorang laki-laki dengan inisial GT merupakan warga India yang tinggal menetap di London dengan latar belakang pelaku voyeurism terburuk dalam sejarah kota London saat itu. Dimulai sejak tahun 2009, kurang lebih 6 tahun lamanya, GT telah merekam sekitar 3.500 orang yang sedang tidak berpakaian secara diam-diam atau tanpa izin dari orang yang direkam. Sebagian dari korbannya adalah anak-anak dan bayi-bayi yang tergolong masih di bawah umur. Tidak hanya itu, GT bahkan termasuk seorang tukang sadap yang parah karena telah berhasil menempatkan alat perekam di mana-mana, mulai dari kamar tidur dan kamar mandi di rumahnya sendiri hingga kamar mandi umum di seluruh kota London. Kebanyakan dari hasil rekaman tersebut ia simpan dalam komputer miliknya dan kemudian dipergunakan untuk memuaskan dorongan seksualnya. Pada akhirnya, di bulan Maret tahun 2019, seorang rekan kerja wanita di Ernst & Young memergoki adanya alat perekam dalam ruang bilas perusahaan. Waktu itu, GT masih bekerja di sana. Polisi akhirnya menggeledah lemari penyimpanan milik GT dan ditemukan beberapa kamera serta sebuah memori stick yang berisi foto-foto dan video yang tidak senonoh, dan pada akhirnya GT harus dihukum 4 tahun penjara karena perbuatannya tersebut. Berdasarkan pemaparan kasus, kita dapat mengetahui bersama bahwa tindakan dari pelaku voyeurism ini sendiri sangat mengganggu dan juga mengancam kehidupan atau privasi orang lain, dan korbannya pun masih ada yang di bawah umur. Kira-kira setelah kita mendengar kasus tadi, sebenarnya apa sih definisi yang tepat untuk menggambarkan perilaku atau penyimpangan seksual ini? Kegiatan voyeurism dapat diartikan dengan kegiatan mengintip, di mana dilakukan secara sadar oleh individu-individu tertentu dengan beberapa motif. Individu dengan gangguan ini memiliki hasrat atau fantasi seksual yang intens dan berulang, serta adanya dorongan seksual atau perilaku yang melibatkan kegiatan menonton, melihat, secara sembunyi-sembunyi orang lain yang sedang tidak berpakaian, sedang berganti baju, atau sedang berhubungan intim. Nah, lewat tindakan tersebut, kepuasan seksual akan diperoleh bukan hanya dengan tindakan mengintip, tapi juga dengan melakukan masturbasi selama mengintip, ataupun setelah mengintip sambil mengingat adegan yang dilihat. Perilaku penyimpangan seksual ini tentunya bertentangan dan tidak dapat diterima di kalangan masyarakat karena tidak sesuai dengan norma agama maupun norma tingkah laku seksual yang berkembang di masyarakat. Kurang lebih kita sudah mendapatkan gambaran mengenai apa sebenarnya tindakan voyeurism. Adapun beberapa gejala-gejala yang dapat menggambarkan seseorang dengan gangguan voyeurism, yaitu adanya hasrat seksual yang intens dan berulang, kemudian munculnya gangguan yang tidak normal pada beberapa aspek, baik itu sosial, pekerjaan, dan aspek penting lainnya. Akan melanggar privasi seseorang di area terbatas seperti rumah, kamar, atau ruang ganti. Kemudian individu tersebut akan melihat orang lain bercinta dan berani merekam atau memotret tanpa adanya persetujuan. Individu juga akan merasa stres apabila tidak melakukan voyeurism dalam waktu yang lama. Kemudian tidak bisa merasakan rangsangan seksual tanpa melihat orang lain tidak berbusana.
memiliki keinginan memuaskan hasrat seksual meskipun membahayakan diri sendiri. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah perilaku tersebut harus terjadi minimal sekitar 6 bulan. Gejala-gejala voyeurism tentu saja muncul karena adanya penyebab. Penyebab yang pertama datang dari pengalaman traumatis. Individu yang memiliki pengalaman traumatis yang buruk sewaktu kecil akan memunculkan perilaku yang negatif saat dewasa. Yang kedua yaitu lingkungan sosial. Lingkungan pergaulan atau relasi individu dengan orang di sekitar dapat memunculkan perilaku voyeurism, yang dimana adanya proses belajar sosial ketika individu melihat atau mengobservasi orang lain di sekitarnya. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Muncul dan berkembangnya teknologi menjadi salah satu penyebab yang semakin mempermudah pelaku voyeurism dalam melakukan kegiatan mengintip karena dirasa lebih aman untuk dilakukan. Yang keempat yaitu gangguan kecemasan dan depresi. Kecemasan ataupun depresi muncul karena beberapa hal tertentu, sehingga menjadi salah satu penyebab individu melakukan penyimpangan seksual yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian selanjutnya terdapat penyebab-penyebab lainnya, yaitu berkaitan dengan tingkat kepercayaan diri, faktor biologis, pengetahuan dan orientasi seksual, perilaku seks bebas, perceraian orang tua dan komunikasi dalam keluarga, kemudian individu yang mengikuti tren, pernah berinteraksi dengan pelaku seks menyimpang, serta adanya pendidikan seks dan paparan media pornografi. Berdasarkan penyebab-penyebab yang mengakibatkan munculnya perilaku voyeurism, tentu saja ada juga dampak yang menyertainya. Yang pertama, dampaknya terhadap gangguan pribadi dan gangguan fungsional. Individu dalam keadaan gairah seksual yang tinggi akan cenderung bersifat tidak realistis terhadap keadaan, serta menunjukkan bias positif terhadap setiap perilaku seksualnya. Yang kedua, berdampak pada relasi sosial. Banyak individu yang ingin menjalani terapi dengan tujuan agar mereka dapat mengendalikan perilaku seksualnya karena hal tersebut sudah menyebabkan hubungan mereka dengan keluarga maupun orang di sekitarnya tidak berjalan dengan baik karena mereka sendiri sulit mengendalikan stres secara psikologis. Yang ketiga, berdampak pada fungsi fisiologis dan psikologis dari individu. Individu dengan perilaku penyimpangan seksual akan memiliki tekanan psikologis yang signifikan, gangguan fungsi otak, dan kepuasan hidup yang berkurang, sehingga hal ini mungkin dialami secara terus-menerus dan berulang. Sejauh ini kita sudah membahas mengenai definisi, gejala-gejala, penyebab, dan juga dampak dari voyeurism itu sendiri. Perilaku penyimpangan seksual ini dapat disembuhkan atau dikurangi dengan beberapa treatment yang bisa dilakukan. Treatment yang pertama yaitu kognitif behavioral. Tujuan dari treatment ini adalah membantu penderita voyeurism dengan mengejarkan cara mengantisipasi atau mengubah perilaku ketika kambuh. Cara-cara yang diajarkan yaitu intervensi kognitif dengan mengubah pemikiran yang tidak seharusnya atau yang salah, pelatihan kemampuan dan keterampilan untuk mengalihkan perilaku seksual, serta mengubah gaya hidup dan cara mengatasi stres yang mungkin bisa memicu terjadinya perilaku voyeurism. Treatment yang kedua yaitu psikodinamik psikoterapi. Terapi ini sangat penting untuk menekan perilaku penyimpangan seksual dengan menggali informasi dari asal-usul keluarga, trauma, dan faktor-faktor lain yang kemungkinan menjadi penyebab munculnya perilaku voyeurism. Sehingga dengan terapi ini diharapkan dapat menolong individu untuk mengurangi perilaku penyimpangan seksual yang selama ini dilakukan. Treatment yang ketiga yaitu treatment of comorbidity. Treatment ini dilakukan setelah menemukan gangguan lain yang menyebabkan perilaku voyeurism ditemukan pada individu. Karena beberapa peneliti mengatakan bahwa penyimpangan seksual itu tidak semata-mata terjadi begitu saja hanya karena penyebab eksternal. Gangguan kecemasan dan depresi sering juga dikaitkan dengan penyebab terjadinya penyimpangan seksual yang tidak dapat dikendalikan. Kondisi tersebut disebut dengan komorbiditas, sehingga peneliti dan ahli psikiatri menyarankan untuk melakukan pengobatan secara bersamaan dan bertahap. Treatment yang terakhir yaitu 12-step or addiction treatment.
Terapi pada treatment ini bertujuan untuk pengobatan yang difokuskan dalam membantu individu menghentikan atau mengendalikan perilaku penyimpangan seksual, serta untuk mempelajari strategi coping yang baru. Dengan treatment ini, akan menumbuhkan keyakinan pada individu sebagai suatu kebutuhan, sehingga individu jujur pada dirinya sendiri dan lingkungannya agar bisa menciptakan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang paling penting di akhir dari video ini, tentunya ada tips-tips yang kita dapat lakukan agar terhindar dari perilaku voyeurism. Pentingnya untuk kita membiasakan diri memiliki pola hidup sehat, bergabung dalam komunitas sosial yang sehat dan membangun, membiasakan diri untuk tidak berpikir negatif, mencari dukungan sosial yang dapat membantu dalam mengalami kesulitan, serta harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial, baik mengunggah foto maupun video yang pantas untuk diperlihatkan agar tidak menjadi korban voyeurism. Sesekali kita juga perlu mencoba untuk berkonsultasi ke psikolog, serta tidak menutup diri atau menghindar dari lingkungan, dan tidak membiarkan diri ada dalam stres atau kecemasan yang berkepanjangan. Demikian beberapa penjelasan mengenai topik voyeurism, semoga dapat bermanfaat dan juga menjadi pengetahuan baru untuk kita semua.